Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Firmansyah dengan NIM B0303230027 dari Prodi D3 Alat jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada video presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pengisian bahan bakar, yaitu Electronic Unit Injector atau disingkat dengan EUI. Sebelum masuk lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan EUI. EUI atau Electronic Unit Injector adalah sistem injeksi bahan bakar di mana pompa bertekanan tinggi dan injektor atau nozzle digabungkan menjadi satu unit tunggal yang dipasang di setiap silinder mesin. Intinya, satu unit per silinder. Setiap silinder memiliki unit pompa injektornya sendiri. Digerakkan mekanis, ditekan oleh roket arm yang terhubung dengan camshaft atau porous knob. Dikontrol secara elektronis. Waktu dan durasi injeksi diatur secara presisi oleh ECM atau Electronic Control Module melalui solenoid valve. Menghilangkan pipa tekanan tinggi. Tidak ada lagi pipa-pipa bahan bakar bertekanan yang sangat tinggi yang terpisah antara pompa dan injektor. Mengapa EUI sangat penting? Yang pertama, performa tinggi, tenaga dan torsi mesin meningkat drastis. Kedua, super efisien, mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan. Ketiga, ramah lingkungan, menekan emisi gas buang berbahaya seperti asap hitam dan NOx. Keempat, lebih andal, desain ringkas, mengurangi risiko kebocoran dan kerusakan. Kelima, kontrol presisi, waktu atau timing dan volume bahan bakar diatur akurat oleh komputer. Komponen dalam sistem EUI antara lain: 1. Fuel injection pump, 2. Fuel manifold, 3. Electronic Unit Injector atau EUI. Keempat, ada Electronic Control Module atau ECM. Komponen utama EUI antara lain: 1. Ada tappet. Tappet merupakan komponen injektor yang terhubung dan tertekan langsung oleh roket arm. Pada tappet terdapat injektor spring yang akan mengembalikan tappet ke posisi semula saat roket arm tidak dalam posisi menekan. Kedua, ada plunger. Plunger terhubung ke tappet dan akan bergerak naik turun untuk mempompakan bahan bakar. Ketiga, ada barrel. Barrel merupakan rumahan plunger yang memiliki sebuah saluran masuk bahan bakar. Keempat, ada cartridge valve. Cartridge valve merupakan komponen yang mengatur saat jumlah bahan bakar diinjeksikan. Kelima, ada nozzle assembly. Komponen dalam cartridge assembly: 1. Ada solenoid. Solenoid merupakan komponen yang terdiri dari kumpulan kabel listrik yang akan dialiri searus dari ECM untuk menghasilkan gaya magnet. Kedua, ada armatur. Armatur merupakan mekanisme perantara yang akan tertarik ke arah atas saat timbul kemagnetan pada solenoid. Seperti terlihat pada gambar di samping, secara mekanis armatur terhubung ke poppet valve. Ketiga, ada poppet spring. Poppet spring terhubung ke poppet valve yang akan mengembalikan poppet valve ke posisi semula saat solenoid tidak lagi diberi arus. Terakhir, ada poppet valve. Poppet valve merupakan komponen yang membuka dan menutup saluran masuk bahan bakar menuju barrel. Komponen nozzle assembly antara lain ada nozzle spring, nozzle check, dan nozzle tip. Nozzle ini merupakan bagian yang akan mengatur tekanan dan pola penginjeksian bahan bakar.
Nozzle assembly terdiri dari nozzle check yang akan selalu tertekan oleh nozzle spring. Jarum ini akan mulai mengangkat dan membuka saluran pengisian pada nozzle tip jika tekanannya sudah mencapai 5000 psi. 4 tahapan pengisian EUI. Secara umum, proses pengisian pada electronic unit injector atau EUI dapat dibagi menjadi 4 tahapan utama, antara lain: 1. Pre-injection. Plunger naik, ruang injektor terisi bahan bakar bertekanan rendah. Kedua, fill. Plunger mulai turun, tapi solenoid off. Bahan bakar dialirkan kembali atau belum diinjeksikan. Ketiga, injection. ECM mengaktifkan solenoid, poppet valve menutup, tekanan bahan bakar meningkat drastis yang terdorong oleh plunger, lalu diinjeksikan ke ruang bakar melalui nozzle. Terakhir, keempat, spill. ECM mematikan solenoid, poppet valve membuka sehingga tekanan menurun, nozzle mulai menutup dan pengisian pun selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.